Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari dari kelompok 7 NIM 90500121087. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang definisi akhlak mahmudah dan keutamaan akhlak mahmudah. Definisi akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah yaitu segala tingkah laku terpuji yang biasa juga dinamakan fadilah, yaitu kelebihan. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak yang baik adalah sesuai dengan akal dan syara. Keutamaan akhlak mahmudah. Keutamaan akhlak mahmudah terdiri atas 6. Yang pertama, sebab mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 134 yang artinya, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Lalu yang kedua, salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya aku, Nabi, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang ketiga, sebagai pemberat timbangan di akhirat. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di hari kiamat kecuali akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Lalu yang keempat, tanda kesempurnaan iman seseorang. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Lalu yang kelima, dicintai oleh Rasulullah dan berdekatan tempat duduk di surga. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang keenam itu sebagai amal yang paling utama. Sesungguhnya Nabi ditanya tentang amal yang paling utama, beliau menjawab akhlak terpuji. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai definisi akhlak mahmudah dan keutamaan akhlak mahmudah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Khan, NIM 90500121086. Saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi mengenai macam-macam akhlak mahmudah. Yang pertama yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk Tuhan. Kedua yaitu akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia dibagi menjadi dua, yaitu akhlak kepada diri sendiri dan kepada keluarga. Akhlak terhadap diri sendiri adalah kewajiban manusia sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran dan hati nurani terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu akhlak kepada alam. Menurut Zulkarnain, seorang muslim hendaknya memiliki sikap menjaga lingkungan dan tidak berbuat kerusakan, memanfaatkannya untuk kebaikan dan tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan. Sekian materi yang sempat saya berikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan kata. Selanjutnya saya berikan kepada kawan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari kelompok 7 NIM 90500121069. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan definisi akhlak mazmumah dan macam-macam akhlak mazmumah. Pengertian akhlak mazmumah yaitu segala bentuk perbuatan manusia yang dapat mendatangkan kemudorotan bagi diri sendiri dan orang lain, serta dapat membahayakan iman dan mendatangkan dosa. Adapun ayat yang menjelaskan perintah menjauhi akhlak tercela ini tertera dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 115. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, atau membunuhnya melainkan dengan sesuatu atau sebab yang benar. Demikian itu diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Berikut macam-macam akhlak mazmumah. Yang pertama, anania atau egois. Sifat ini lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain dan tidak ingin menerima kritikan dari orang lain. Yang kedua itu al-butlan atau dusta, yaitu mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Umumnya sifat ini dilakukan karena ingin mendapat keuntungan tersendiri, yaitu dengan cara menipu orang lain. Yang ketiga itu al-ghadab atau marah, yaitu sifat ini muncul karena ada luapan emosi dari dalam diri seseorang, yaitu karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak senang terhadap sesuatu. Yang keempat itu al-hasad atau dengki, yaitu sifat ini muncul karena tidak suka melihat orang lain senang dan dia mau
kesenangan itu diambil oleh orang lain, namun tidak ada keuntungan dari yang memiliki sifat dengki ini. Kelima itu al-istikbar atau sombong. Sifat ini muncul karena menganggap dirinya lebih dari yang lain dan menganggap yang lain itu rendah. Dan sifat ini itu berusaha menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Yang keenam itu al-israf atau berlebih-lebihan, yaitu menyia-nyiakan sesuatu tanpa manfaat, melebihi batas di setiap perbuatan, misalnya menyia-nyiakan harta tanpa faidah. Yang ketujuh itu al-ifsad atau berbuat kerusakan. Sifat ini muncul itu karena ada sesuatu jiwa yang seperti serigala yang terpikirkan oleh mereka itu hanya bagaimana cara menghancurkan orang lain, yaitu seperti menghasut. Yang ke-8 itu al-namimah atau mengadu domba, yaitu menyampaikan perkataan seseorang atau perbuatan seseorang dan mengabarkan pekerjaan orang kepada orang lain dengan maksud mengadu domba untuk memutuskan silaturahmi antar keduanya. Yang ke-9 itu al-sihriyah atau berolok-olok, yaitu suka mengumbar aib atau kekurangan orang lain. Sekian materi yang kami sampaikan mengenai akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Bila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.